Apa sih narrative text? Narrative text, an imaginative story to entertain people. Teks narasi yang menceritakan suatu cerita hayal atau fiktif dengan tujuan menghibur secara kronologis yang saling berkaitan. Yang namanya cerita hayalan, ya kebenarannya belum tentu bisa dipastikan. Tujuan naratif teks itu sendiri pada dasarnya adalah to entertain the reader with a story. Jadi, tujuan dasar dari naratif teks adalah untuk menghibur pembaca, di mana pembaca disajikan cerita atau peristiwa yang memiliki masalah, yang menimbulkan konflik, dan pada akhirnya ada penyelesaian masalah atau konflik itu sendiri. Walaupun endingnya ada yang sad ending ataupun happy ending. Jadi ketika nanti kamu ketemu pertanyaan dengan what is the purpose of the text? Nah, untuk narrative text, the purpose-nya adalah to entertain the reader with a story. Oke, kita lanjut ke generic structure. Generic structure pada narrative text yang pertama adalah orientation. Orientation ini biasanya berisi perkenalan tokoh, tempat, atau waktu kejadian cerita itu dimulai. Yang kedua ada complication. Complication itu permasalahan yang muncul dari cerita tersebut dan berkembang. Kalau ada complication, maka akan ada resolution. Resolution itu penyelesaian masalah, penyelesaian konflik yang terjadi. Biasanya penyelesaian ini bisa ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk. Yang keempat ada reorientation. Untuk reorientation ini bentuknya optimal. Maksudnya tidak semua naratif teks memiliki reorientation. Biasanya genre-genre yang bersifat dongeng atau bersifat legenda atau cerita rakyat itu biasanya yang ada reorientation. Karena reorientation ini adalah pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Berikutnya adalah genre dari naratif teks. Genre dari naratif teks itu tidak terbatas pada cerita yang berbau legenda atau dongeng, tapi cerita lain yang berbentuk petualangan, misteri, horor, dan banyak lagi itu juga bisa kita masukkan sebagai naratif teks. Berikut ini adalah genre-genre dari naratif teks, dimulai dari fable, cerita binatang, ada legenda, ada dongeng, ada romance, love story, ada cerita rakyat, ada horor, ada misteri, dan lain sebagainya. Ciri kebahasaan dari naratif teks itu sendiri, yang pertama adalah past time. Jadi ketika kamu nanti ingin menulis tentang naratif teks, itu kamu bisa menggunakan past time. Ciri kebahasaan selanjutnya adalah adverb of time. Salah satu contohnya bisa menggunakan once upon a time, one day, long time ago, dan lain sebagainya. Lanjut ke time conjunction. Fungsi dari time conjunction ini agar ceritanya terlihat runtut atau urut. Makanya menggunakan time conjunction atau kata sambung. Penulis terkadang menggunakan dialog untuk mengajak pembaca berimajinasi sehingga ceritanya terlihat lebih nyata dan jelas, atau yang sering kita sebut direct speech. Dan yang terakhir ada action verb.
Jadi, ciri kebahasaan dari naratif teks itu bisa berupa past time, adverb of time, time conjunction, direct speech, dan action verb. Kita analisa teks berikut. Sekilas kita lihat dari teks ini, kita bisa langsung tahu kalau teks ini masuk naratif teks. Lihat di paragraf pertama, baris pertama yang distabiloi warna kuning. Once upon a time, itu sudah termasuk adverb time-nya punya naratif teks. Lalu secara structure, dia menggunakan past tense. Contohnya yang distabiloi warna hijau. The man tried to teach the parrot to say kata no. Lalu kita lihat di situ ada contoh direct speech-nya yang warna biru. You are a stupid bird. Why cannot you say the word? Say kata no or I will kill you. Lalu dia juga menggunakan conjunction time yang warna ungu. Then, kalau kita lihat memang secara keseluruhan ini adalah naratif teks. Kalau kita tarik kesimpulan, di paragraf pertama itu ada pengenalan tokohnya, ada pengenalan tempat, dan ada pengenalan waktu kejadian. Jadi ini adalah awal muawal cerita, maka kita sebut orientation. Di paragraf kedua mulai muncul masalah, dan di paragraf ketiga penyelesaian masalah terhadap konflik sebelumnya. Oke, thank you very much. Cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.